Klinik Melati RSAB Harapan Kita adalah klinik melahirkan anak tabung Indonesia. Klinik Melati merupakan klinik bayi tabung pertama di Indonesia. Berdiri pada tahun 1987, diprakarsai oleh Profesor Dr. Sudraji Sumapraja almarhum. Kehamilan dan kelahiran pertama dari prosedur bayi tabung ini terjadi di tahun 1988, yaitu Nugroho Karyanto yang namanya langsung diberikan oleh almarhumah Ibu Tin Soeharto. Nama saya Nugroho Karyanto. Saya lahir pada tanggal 2 Mei 1988. Saya adalah bayi tabung pertama di Indonesia. Bukti keberhasilan program bayi tabung pada tahun 1988 di Klinik Melati Rumah Sakit Harapan Kita. Sejak itu, banyak teknik dan prosedur bayi tabung yang pertama kali diterapkan di Indonesia oleh Klinik Melati ini. Misalnya, penyuntikan sperma ke dalam sel telur, simpan beku untuk embrio atau sperma, bahkan kita memanfaatkan kembali sel sperma dan embrio yang kita bekukan tadi. Dan sudah ada kehamilan yang terjadi dari proses itu. Ada 3 cara yang sering kami lakukan di sini. Yang pertama itu secara alami, yang kedua dengan cara inseminasi, dan yang ketiga adalah dengan cara bayi tabung. Bayi tabung di Klinik Melati setelah berpengalaman dan banyak datang kemari dengan berbagai alasan, seperti karena faktor wanita, faktor pria, atau memang masalahnya dijumpai karena masalah di wanita ataupun di pria. Masalah wanita yang sering ikut bayi tabung karena adanya tersumbatnya masalah di saluran indung telur, sehingga tidak ketemunya sel telur dengan sel sperma, sehingga dilakukan suatu program bayi tabung. Di samping masalah yang lainnya, yaitu masalah gangguan penetasan telur atau gangguan ovulasi. Dan yang ketiga, memang beberapa wanita datang kemari itu usianya telah mengalami penuaan. Usia wanita yang kurang dari 35 tahun yang ikut program bayi tabung akan lebih baik hasilnya dibandingkan usia lebih dari 35 tahun. Namun demikian, pemeriksaan secara menyeluruh, baik pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ultrasonografi, dan pemeriksaan hormonal, itu semua kita lakukan pemeriksaan secara sistematis akan memberikan suatu penilaian apakah pasangan suami istri ini masih layak atau tidak untuk ikut bayi tabung. Di Klinik Melati kami sudah banyak melakukan pelayanan terhadap berbagai masalah pasangan suami istri yang sulit mendapatkan kehamilan, baik yang disebabkan oleh gangguan pada wanita ataupun disebabkan oleh gangguan kesuburan pria. Pada pria yang mengalami gangguan sperma, maka inseminasi masih bisa diupayakan. Namun pada gangguan sperma yang berat atau mengalami azoospermia, maka bayi tabung merupakan pilihan yang tepat. Kelainan yang sering dijumpai adalah jumlah sperma yang sedikit atau tidak ada sperma sama sekali yang disebut sebagai azoospermia. Prosedur dilakukan dalam anestesi umum dan dilakukan pengambilan sperma dari saluran atau pesa, dan bila tidak ditemukan sperma akan dilakukan pengambilan sperma langsung dari testis yang disebut sebagai tese. Perkembangan bayi tabung saat ini sudah sampai tahap penyeleksian embrio. Yang kita kenal adalah prosedur preimplantasi genetik screening atau PGS. Melalui teknik ini, kita dapat menentukan apakah si embrio yang akan ditanam mempunyai susunan dan jumlah kromosom yang normal atau tidak. PGS ini kita lakukan di laboratorium. Kita mengambil satu atau beberapa sel embrio pada hari ketiga atau hari kelima untuk kita periksa. Jadi kita sangat yakin dari hasil analisa laboratorium, kita bisa menentukan apakah embrio yang akan kita transfer atau kita tanam ke dalam rahim seorang wanita itu mempunyai jumlah dan susunan kromosom yang normal. Nah, sekarang hal apa saja teknik PGS ini kita lakukan? Pertama, kepada seorang ibu yang usianya sudah lebih dari 35 tahun. Dia punya risiko untuk kelainan genetik. Yang kedua, dia mencoba bayi tabung mengalami kegagalan. Ketiga, punya riwayat keguguran yang berulang-ulang. Indikasi yang lain adalah mempunyai riwayat dalam satu keluarga terdapat kelainan kromosom seperti sindrom Down, kelainan Edwards syndrome, dan lain-lain kelainan genetik. PGS atau seringkali juga disebut sebagai Pre-Implantation Genetic Screening adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap ke-23 pasang kromosom embrio sebelum embrio tersebut ditransfer ke dalam rahim ibu.
Diketahui bahwa paling sedikit 50% dari kelainan kromosom pada embrio menyebabkan kegagalan dari proses IVF. Karena itu, kami ingin memperbaiki outcome dari proses IVF dengan screening terlebih dahulu sebelum embrio itu ditransfer ke dalam rahim ibu berupa screening terhadap kromosom embrio tersebut. Melalui prosedur PGS ini, proses bayi tabungnya sudah yakin bahwa embrio yang akan kita tanam, embrio yang akan kita masukkan mempunyai susunan dan jumlah kromosom yang normal. Sehingga kelainan-kelainan genetik yang tidak kita harapkan dapat kita hindari. Inilah salah satu keunggulan daripada Klinik Melati yang mengembangkan terus, mengimprove terus teknologi-teknologi untuk mencapai kepuasan bagi para pelanggan-pelanggan kita. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada program Melati RSAB Harapan Kita, atas lahirnya saya sebagai bayi tabung pertama di Indonesia. Semoga Klinik Melati RSAB Harapan Kita terus berkarya dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.